Itu Pak Hasim Jalal, mantan duta besar kita di PBB, di Jerman, dan saya bertemu dengan beliau waktu saya koordinator Pertukaran Pemuda Indonesia Kanada di Kanada, dan bertemu dalam banyak kesempatan. Kita tahu betapa luasnya lautan ilmu dan pengalaman dan kebijaksanaan dari beliau, dan beliau salah satu yang sangat gigih untuk meneruskan berbagai peluang-peluang itu ke Sumatera Barat. Saya tahu sendiri sudah 30 tahun beliau bolak-balik ke Minang menawarkan berbagai hal ke Pemda, dan salah satu karya beliau adalah IORA ini. Jadi Indian Ocean ya, yang memang baru, dan Padang alhamdulillah sudah dijadikan salah satu tempat yang mewakili IORA di forum regional ini. Nah, nanti kita akan dengar juga bagaimana Pak Hasim menyampaikan pada kita agar positioning yang memang secara strategis itu ada di kita, karena pantai barat walaupun jauh sampai Afrika, sampai ke Asia Selatan, Timur Tengah, walaupun jauh sekarang, tapi mungkin dengan teknologi nanti makin mendekat. Tentu itu bagaimana Sumatera Barat yang peluang untuk tumbuhnya tidak terlalu banyak, tapi kalau dia menjadi hub untuk regional IORA ini, Indian Ocean ini, mana tahu kita bisa mendapatkan kesempatan baru dalam meningkatkan ekonomi, produktivitas, dan kesejahteraan. Baik, kami persilakan pada Bapak Profesor Dr. Hasim Jalal. Silakan Pak Hasim Jalal. Terima kasih Pak Fazli. Apa yang saya mau sampaikan sudah Bapak sampaikan sesungguhnya, yaitu bagaimana kita memanfaatkan posisi Minang di dalam pelaksanaan kebijaksanaan luar negeri. Orang Minang itu kan kemana-mana ke seluruh dunia. Pak Purwalis kan tahu juga itu ada diaspora Indonesia, ada diaspora Minang di seluruh dunia. Nah, saya belum pernah mencoba memanfaatkan secara serius bagaimana peranan daripada diaspora itu untuk bisa membantu pertumbuhan yang sedang kita kerjakan di daerah Sumatera Barat. Nah, mudah-mudahan ini barangkali bisa jadi pemikiran bagi kita yang baru. Nah, lantas kemudian juga ide diaspora Indonesia itu sudah cukup lama sesungguhnya dikembangkan. Dan saya ingat sekali Dino dalam soal itu banyak sekali berkecimpung dalam mengumpulkan diaspora Indonesia itu. Tapi mungkin barangkali dalam konteks ini kita perlu lebih memusatkan perhatian kepada pembangunan di Sumatera Barat, bagaimana memanfaatkannya. Yang kedua yang barangkali yang ingin saya tekankan itu mengenai soal posisi Sumatera Barat itu menghadap Samudra Hindia. Nah, dalam keadaan yang demikian itu saya sudah dari dulu merasakan bahwa Sumatera Barat harus dan mampu dan dapat memainkan peranan yang utama di dalam pengembangan kepentingan Indonesia ke Samudra Hindia. Saya ingat dia agak sedikit guyon. Saya ingat pernah berkunjung ke Universitas di Andalas yang di Bukit itu, dan waktu saya tanyakan kalau saudara berdiri di sini melihat ke laut ke barat itu, lantas apa yang saudara lihat itu? Nah, lantas jawabnya tidak ada apa-apa Pak, paling-paling Gunung Padang. Nah, lantas saya bayangkan saya juga pernah bekerja atau mengajar di universitas di Hawaii dan di Manoa itu kalau ditanya kepada mereka, kamu sudah melihat apa ke barat? Dia bilang yang kita bayangkan ya Cina, Jepang, Filipina, Asia Tenggara katanya. Jadi ada perbedaan visi ini. Nah, mungkin barangkali kita juga harus mengembangkan visi kalau anak-anak muda dan yang kita ingin kembang menjadi pemimpin-pemimpin masa depan itu melihatnya agak lebih luas daripada hanya melihat Gunung Padang kalau melihat ada di Universitas Andalas. Nah, cobalah lihat bagaimana mengembangkan kepentingan Indonesia ke Samudra Hindia itu. Makanya dulu saya pernah mendirikan dengan dukungan DEPLU pusat studi Samudra Hindia di Universitas Andalas di Padang untuk mempelajari masalah-masalah itu. Tapi ya dengan sangat menyesal saya mengatakan bahwa sekarang saya tidak dengar lagi dan tidak pernah terdengar apa yang dilakukan sekarang. Nah, kita kemudian juga berusaha membangun bagaimana Padang atau Sumatera Barat
bisa menjadi unsur daripada pembangunan itu. Nah, tadi Pak Fasli sudah menekankan kita banyak sekali mengerjakan kerjasama Indian Ocean Rim Association misalnya kan, kerjasama dengan India. Saya berpuluh kali putar-putar di Samudra Hindia itu sampai ke Afrika, menjamin ke Kenya, ke Tanzania, dan sampai ke Afrika Selatan, ke Somali. Kita berusaha membuat supaya Sumatera Barat, khususnya Universitas Andalas, bisa menjadi pusat daripada studi itu. Nah, didirikanlah kemudian, dikembangkanlah kemudian bahwa Sumatera Barat menjadi semacam pusat daripada kegiatan daripada Ayora gitu. Nah, tapi terus terang aja juga saya tidak tahu perkembangannya sekarang sampai kemana Ayora itu berkembang di Sumatera Barat. Nah, lantas kemudian juga saya lama sekali dulu berjuang di bidang kelautan. Bagaimana kita melihat laut itu? Nah, selalu dikatakan lihat laut itu ada 5 faktor yang harus kita perhatikan. Nah, pertama misalnya faktor lautnya, daratnya, dasar lautnya, udara di atasnya, seluruh kekayaan alamnya. Nah, lantas yang saya ingin tekankan adalah bagaimana memusatkan perhatian Indonesia ke dasar samudra dan ke angkasa luar yang dulu banyak kita pertimbangkan. Nah, Sumatera Barat barangkali juga bisa memikirkan itu. Bisa tidak kita kembali mengembangkan visi kelautan kita itu tidak hanya di permukaan, tapi juga ke bawah laut, ke dasar samudra. Samudra Hindia itu sekarang sudah banyak sekali juga aktivitas yang dilakukan di dasar lautnya. Aktivitas mencari resources misalnya. Nah, apa yang kita bayangkan misalnya, mampu tidak kita mencoba mencari energi dari laut gitu. Dari laut itu orang-orang sudah banyak sekarang mengembangkan energi laut untuk mengganti listrik, mengembangkan listrik dan macam-macam itu. Nah, ke angkasa luar misalnya, nah, pernah nggak kita lagi memikirkan bagaimana kita harus mengembangkan kewenangan dan kapasitas Indonesia ke angkasa luar? Dan bagi Sumatera Barat, angkasa luar itu juga merupakan suatu hal yang sangat penting karena dia itu juga masuk angkasa luar di atas Samudra Hindia, begitulah kira-kiranya. Nah, jadi banyak hal-hal yang barangkali bisa masih kita kembangkan di dalam konteks pengembangan hubungan dan dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan kepentingan, dan pengembangan peranan Sumatera Barat di dalam kesatuan dan di dalam pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Di sini kita menjalankan diplomasi. Yang tadi Pak Fasli sudah menyebut, dangakan dan diurang, lalukan dan diawak, gitu kan. Jadi kita itu harus mendengarkan bagaimana pandangan orang. Nah, pandangan orang itu kita harus kemudian cocokkan dengan pandangan kita dan minta mereka mendukung kita. Saya ingat sekali waktu memperjuangkan pengakuan internasional terhadap wawasan Nusantara misalnya dan kepentingan Indonesia di laut itu, saya berkeliling ke Amerika Latin, mendengarkan pandangan mereka ke Afrika dan segala macam. Sehingga banyak di antaranya mereka itu kemudian mendukung konsep negara Nusantara setelah kita coba menjelaskan pandangan mereka dan mencari bagaimana kita harus juga bisa saling dukung-mendukung, dan kalau tidak sampai mendukung sama-sama, bagaimana supaya kita tidak bertentangan gitu atau tidak berkelahi secara terbuka di dunia internasional itu. Nah, dalam konteks ini tadi Pak Fasli sudah menyebut, saya merasa kagum bahwa di masa yang lalu Indonesia sudah punya banyak diplomat-diplomat di masa yang lalu. Sultan Syahrir misalnya, Pak Haji Agus Salim misalnya, Pak Adam Malik dan itu yang merupakan pedoman-pedoman kita. Dan kemudian juga sudah banyak berkembang setelah itu, dan sekarang sedang juga kita inginkan pertumbuhan daripada mereka itu. Jadi kira-kira demikian barangkali yang bisa kita lihat. Saya itu ingin melihat diplomat muda kita yang dari Minang itu bisa saja masuk ke Kemlu, tapi dengan visi-visi yang jelas. Nah, terakhir barangkali yang saya ingin tambahkan adalah bahwa Ibu Retno itu Menteri Luar Negeri sekarang ini. Beliau itu sudah berbicara banyak sekali mengenai peranan wanita di dalam pengembangan politik luar negeri. Saya merasa itu kok cocok sekali sesungguhnya dengan pandangan Minangkabau yang
menganggap ibu-ibu wanita memainkan peranan yang utama di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Nah, apakah misi misalnya dapat dijadikan salah satu sebab atau salah satu argumen bagaimana Indonesia, Sumatera Barat misalnya dalam ini mempertajam peranan wanita di dalam pelaksanaan politik luar negeri dan di dalam pelaksanaan diplomasi kita. Karena itu juga sudah menjadi semacam jiwa dari Retno Marsudi dan yang sudah diceritakannya dan dicoba dirumuskannya di dalam berbagai kebijaksanaan mengembangkan peranan-peranan wanita itu. Nah, di masa yang lalu wanita-wanita ibu-ibu kita banyak juga berperan di dalam perkembangan kebijaksanaan, apalagi karena di Minangkabau wanita itu adalah semacam tokoh besar lah dan yang kita sangat hormati dalam sistem kita yang matriarkal sifatnya gitu. Jadi faktor-faktor ini menurut perasaan saya tidak bisa kita lupakan dan walaupun selama ini barangkali terlupakan tanpa disengaja, mudah-mudahan di masa yang akan datang dia bisa ditumbuhkan kembali gitu. Jadi sistem matriarkal kita dalam politik luar negeri barangkali bisa juga dikembangkan baik-baik begitulah. Jadi sekian aja lah barangkali tambahan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hasim Jalal. Boleh tanya satu Pak, karena waktu masih ada dikit. Ya. Bapak kan dari dulu terlibat dalam seleksi calon diplomat ya, dan juga ikut memberikan pendidikan pada diplomat-diplomat muda. Nah, karena dalam forum ini banyak juga anak-anak muda dari kampus-kampus dan para penanggung jawab program studi hubungan internasional atau FISIP, Pak. Apa saran Bapak Pak, terhadap anak-anak muda kita maupun terhadap institusi yang mendidik mereka kalau di antara mereka memang ingin berminat untuk berkarir sebagai diplomat? Apa saran Prof. Hasim? Silakan Pak Hasim. Kalau yang simpel sarannya itu adalah tetap memperhatikan masalah-masalah luar negeri. Nah, saya misalnya sekarang ini sangat banyak memperhatikan masalah perkembangan di Asia Tenggara, terutama permainan di antara Amerika Serikat dengan Cina misalnya. Nah, kalau mereka bisa mengkaitkan pikiran-pikirannya bagaimana bertangga itu benangan iyo kan yang diurang lalu kan dia di situ kan ya. Jadi itu kira-kira faktor yang barangkali kita bisa perkembangkan itu. Ya. Nah, di Laut Cina Selatan misalnya saya ambil contoh Hawaii tadi itu. Kita tuh ingin melihat barangkali di Laut Cina Selatan itu peranan Indonesia besar juga terhadap Natuna and so forth itu. Mungkin barangkali pemuda-pemuda, anak-anak muda kita itu memikirkan bagaimana baiknya meningkatkan peranan itu di samudra-samudra lain dan di kawasan-kawasan lain di Indonesia gitu. Jadi kebebasan lah yang saya inginkan berpikir dan berpendapat dan kemudian juga mengembangkan argumentasi-argumentasi yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan posisi itu. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Hasim.